Episode 31. Satu persatu semua telah berkumpul memadati kediaman Ibu Susan. Mereka datang memberi ucapan berbelasungkawa kepada keluarga almarhum. Arumi masih setia di samping mayat mantan ibu mertuanya yang telah ditutupi kain. Wanita itu masih terus saja menangis, meski bibir berkata ikhlas, namun berbanding terbalik dengan hati kecilnya. Semua telah bersepakat untuk memakamkan Ibu Susan secepatnya. Biaya pemakaman ditanggung oleh Arumi sendiri. Ya, ini memang atas permintaan wanita itu. Banyak yang mempertanyakan keberadaan anaknya. Kemana Akmal? Kenapa anak Ibu Susan tidak ada? Dari tadi saya cari-cari tapi tidak nampak. Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan. Bagi orang-orang yang tahu kemelut kehidupan seorang Akmal Anggara-Dinata memilih diam. Mereka tidak mau membeberkan aib pria tersebut. Arumi pun seperti itu. Dia hanya terdiam jika ada yang bertanya kepadanya. Memang Arumi harus jawab apa? Mayat Ibu Susan dimandikan sedangkan yang lain sedang menyiapkan kain kafan. Arumi membantu mempersiapkan segalanya. Dia menggigit bibirnya menahan isakan. Mungkin ini bentuk pengabdian terakhirnya kepada wanita itu. Semua tetangga yang melihat keikhlasan wanita itu sungguh sangat kagum. Ya, Arumi dan Akmal beserta ibunya sudah tak memiliki ikatan sama sekali. Namun, mengapa wanita itu masih melakukan segalanya? Saat semua telah selesai dan siap untuk disolatkan, tiba-tiba, "Ibu!" Seorang pria dengan penampilan berantakan datang. Semua mata tertuju pada sosok tersebut. Arumi yang mendengar itu mundur. Dia masih sangat kenal dengan suara tersebut. Wanita itu tak mau menoleh sama sekali menuju sumbernya. Arumi memilih bersembunyi di balik kerumunan. Akmal menangis. Dia berjalan cepat dan bersujud di bawah kaki Ibu Susan yang telah terbungkus kain kafan. Dia menangis sejadi-jadinya. Pria itu terpukul. "Maafkan Akmal, Bu." Terlambat. Kini wanita yang telah melahirkannya dan telah ia kecewakan sudah tak bernafas lagi. Terakhir pertemuan dengan ibunya pada saat dia datang dan meminta restu untuk menikahi selingkuhannya. "Ibu, bangun. Maafkan Akmal, Bu." Pria itu memegang erat kaki Ibu Susan, menciumi berulang kali. Tangisnya begitu pilu dan menyayat hati. Akmal datang membawa penyesalan yang sedalam-dalamnya. Namun percuma, tidak ada yang tersisa. Orang-orang di sekelilingnya ikut menangis melihat itu. Seorang anak yang memohon ampun di depan raga ibunya yang sudah tak bernyawa lagi. "Tolong, bangunkan ibuku." Ucapan Akmal sudah tidak terkontrol lagi, di luar batas kesadarannya. "Sudah nak, ibumu sudah pergi dengan tenang. Lebih baik kamu mendoakan beliau." Ustadz yang hendak memimpin sholat mendekati pria lusuh itu. Pak Ustadz memegang lengan Akmal mencoba membangkitkannya. "Ibuku sakit karena saya, Pak. Dia pergi karena ulah saya." Pak Ustadz menggeleng. "Semua sudah kehendak yang di atas. Jangan berkata seperti itu, nak. Ikhlaskan beliau, doakan beliau." "Biarkan saya melihat wajah ibu saya untuk terakhir kalinya, Pak." Pilunya pria itu memohon. Ustadz tersebut mengabulkan permintaannya. Dia membuka kain bagian wajah Ibu Susan. Saat kain tersebut terbuka, Akmal begitu kembali meraung. "Ampuni dosa-dosa Akmal, Bu." Tidak ada balasan dari Ibu Susan. Andai dirinya bisa kembali ke masa lalu, pria itu akan memperbaiki segalanya. Dia tak akan pernah menghancurkan hati dua wanita mulia dalam hidupnya. Tapi sekarang apa? Tangisnya pun sudah tak ada artinya lagi. Pria malang itu bangkit dengan bantuan ustadz tersebut. Dia menyembunyikan isakannya di balik lengan bajunya. Bibirnya tak berhenti melafazkan ampunan. Apakah tidak ada kesempatan kedua? Prosesi pemakaman Ibu Susan berlanjut setelah drama yang disebabkan oleh anak sematawayangnya.
Jenazah dimakamkan di salah satu perkuburan tak jauh dari rumahnya. Batu nisan ditancapkan Akmal sebagai tanda pengenal kuburan ibunya. Pembacaan doa, penyiraman, dan penaburan bunga pun telah selesai. Satu persatu telah meninggalkan pemakaman tersebut. Namun, salah satu warga yang seumuran dengan Ibu Susan mendekati pria itu. "Kamu harus berterima kasih kepada mantan istrimu. Dialah yang mengurus segalanya hingga selesai." Satu kalimat membuat Akmal seakan berhenti bernafas. Dia menengadah menatap orang tersebut. Arumi, wanita yang telah dia sia-siakan, yang telah dia hancurkan hidupnya, bahkan dia hianati tanpa ampun. Ternyata dialah yang dengan ikhlas mengurus jenazah ibunya. Bagai tamparan keras untuk Akmal, pria itu merasa malu dengan dirinya sendiri. Sesuatu yang harusnya menjadi tanggung jawabnya kini digantikan oleh Arumi. Hatinya sangat mulia, tambah wanita paruh baya itu. Mata Akmal panas dan kembali berkaca-kaca. Pria itu mengepalkan tangannya, berusaha menahan gejolak dalam dadanya. Di mana dia? Bersusah payah dia mengeluarkan dua kata tersebut. Dia ingin melihat wanita itu, wanita yang selama ini sangat dirindukannya. Bu Dani menghela nafas berat. Dia selalu bersembunyi di balik kerumunan. Aku tahu, Arumi enggan bertemu denganmu setelah kemelut yang terjadi antara kalian. Akmal memejamkan mata. Hatinya sakit mendengar itu. Dia memang bersalah atas apa yang terjadi. Sangat salah. Keterpurukan yang membuatnya jatuh dalam kubangan penyesalan yang teramat sangat. Carilah dia, minta maaflah kepadanya. Saya hanya berharap setelah apa yang terjadi, kamu bisa belajar untuk lebih bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Bu Dani menipiskan bibir. Orang terdekat Ibu Susan memberikan nasihat kepada putra sahabatnya. Wanita paruh baya itu berbalik dan meninggalkan Akmal sendiri. Sedangkan pria itu terdiam seakan menelaah ucapan Bu Dani. Akmal segera berdiri. Dia menatap sekeliling mencari keberadaan Arumi. Nihil, Akmal tak menemukannya. Pria itu berlari keluar dari pemakaman. Mungkin saja wanita itu masih ada. Tapi sayang, lagi-lagi ia tak menemukannya. Aku ingin bertemu dengannya. Oek, oek. Gema tangis bayi yang berusia 9 bulan terdengar. Suaranya mengundang reaksi orang di sekitarnya. Seorang wanita tua meraup bayi yang berjenis kelamin perempuan itu ke dalam gendongan. Cup-cup, cucu nenek. Wanita tua itu memberikan susu yang berada dalam dot berwarna pink. Tanpa menunggu lama, bayi tersebut menghisapnya dengan kuat. Ternyata cucu nenek lapar. Mata bayi cantik itu menatap nenek Mira. Tangan mungilnya memegang wajah orang di depan. Wanita tua membalas dengan senyum lembut. Dia membelai dengan sayang kepala makhluk kecil itu. Tunggu ayahmu nak, sebentar lagi datang, ucap nenek Mira dengan lembut. Dia bersenandung kecil dan menggoyangkan bayi itu ke kiri dan ke kanan dengan penuh kasih sayang. Ya, dia adalah bayi Akmal dan Debbie. Wajahnya sangat cantik, kulitnya putih dan matanya coklat seperti ibunya. Hidungnya mancung seperti ayahnya, pipi juga gembung. Namun naas, di usianya yang masih bayi, dia tak mendapat kasih sayang utuh dari kedua orang tuanya. Karena masalah beruntun yang datang dan tekanan demi tekanan dari masyarakat akibat ulahnya membuat sang ibu mengalami depresi berat. Beruntung janinnya pada saat itu kuat, meski harus lahir secara prematur dan melalui operasi sesar. Sekarang, Debbie berada di rumah orang tuanya. Keduanya memutuskan untuk membawa pulang putri mereka setelah apa yang terjadi. Mereka akan merawat wanita itu. Sekarang, Akmal memegang peranan ganda. Dia harus mencari nafkah dan juga merawat anaknya. Beruntung juga ada nenek Mira yang membantu. Jika pria itu bekerja, Akmal akan menitipkan putri semata wayangnya di rumah wanita tua itu. Menjelang maghrib,
Arumi telah sampai di rumahnya. Tanpa kata, wanita cantik itu langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia segera membersihkan diri. Sungguh, Arumi betul-betul sangat penat. Hanya helaan nafas berat yang terdengar. Arumi tak ikut ke pemakaman. Setelah jenazah Ibu Susan meninggalkan kediaman, dia segera memesan taksi untuk pulang. Tetangga yang melihatnya mencoba menahan, namun wanita cantik itu menolak secara halus. Setelah selesai mandi, Arumi pun mengenakan pakaiannya. Namun ponselnya tiba-tiba bergetar. Wanita cantik itu meraihnya dan melihat nama Tika terpampang di layar. "Halo? Kakak Rumi tidak ke toko ya?" tanya Tika to the point. Arumi memijat pangkal hidungnya. "Tidak, Tik. Hari ini kakak benar-benar lelah. Kuncinya kamu pegang aja dulu." Tika mengangguk meski Arumi tak melihatnya. "Kak, tadi anak Ibu Ira datang. Dia nitip salam sama kakak." Gadis hitam manis itu berucap dengan antusias. Mendengar hal tersebut, Arumi menghentikan aktivitasnya. Dia mengerutkan kening. Arumi tahu sosok tersebut. Salam. "Jangan ngaco deh, Tik." Arumi memang tidak percaya. Kenapa juga pria itu minta salam? Gadis hitam manis itu tertawa. "Tika serius, kakak. Masa Kak Rumi tidak percaya sih?" Arumi menelan ludah. Dia betul-betul tak paham dengan maksud pria itu. Arumi dengannya tidak terlalu kenal. Dia itu orangnya ganteng, baik, sopan, dermawan pula. Cocok banget sama Kak Rumi, sumpah. Tika semakin memprovokasi wanita cantik itu. Arumi yang mendengar hanya mampu menggeleng. "Masih ada?" tanya Arumi. "Kalau tidak ada, mending tutup toko sekarang dan pulang istirahat." "Tapi ini kan belum jam Arumi mematikan ponselnya. Dia mengedikkan bahu dan menyimpan benda tersebut di atas spring bed.